LKBH di sini adalah sebuah lembaga yang orientasinya untuk mendampingi hukum dan juga mengadvokasi segala masalah hukum bagi orang-orang yang belum tak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama program YouTube dengan channel Narasi Populer. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Bapak Zaki Aulia, SHMH. Beliau merupakan Kepala Laboratorium Klinis Hukum Universitas Samudra di Fakultas Hukum. Alhamdulillah sedikit kami ceritakan tentang latar belakang beliau adalah S1 dan S2 di Universitas Syakola ya Pak? Syakola. Jadi beliau merupakan Magister Hukum alumni dari Universitas Syakola ya. Berarti sangat mengakar sekali Syakola ya gitu kan. Karena S1 S2 nya ini di tempat di Universitas Syakola, Unsyah ya. Kalau di lebih tenarnya dengan Unsyah ya. Cuman kayaknya agak kaku juga yang panggil Papa. Biasa kami panggil bro atau abang ya, Bang Jaki ya. Karena beliau sendiri adalah merupakan balting saya di MAN Satu Langsa. Ya alhamdulillah. Jadi kita ingin diskusi sedikit Bang tentang banyak hal lah ya gitu ya. Apalagi abang ini kan pakarnya hukum tata negara ya kan. Pakar hukum tata negara yang sangat sedikit dimiliki oleh Fakultas Hukum. Karena pakar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Samudra itu jumlah sangat sedikit. Di samping ada Pak Dekan kita, Dr. Fuadi SHMH, jadi ada dan beberapa dosen lain. Tapi lebih banyak konsentrasi dosen di pidana dan perdata ya. Jadi mungkin ini kesempatan yang sangat langka bagi mahasiswa yang berkecimpung di jurusan atau di prodi ilmu hukum dan di Fakultas Syariah. Kita banyak berbincang dengan Bapak atau Bang lah kita bilang Bang Jaki mengenai hal-hal yang sangat menarik dibahas. Salah satunya kami ingin tahu Bang, selama ini apa yang sudah Abang lakukan dengan klinis hukum ini gitu. Bagaimana klinis hukum ini sudah berjalan, laboratorium klinis hukum ini sudah berjalan dan banyak melahirkan sesuatu yang sesuai dengan visi misinya gitu. Gimana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini coba dijawab ya. Pertama terkait tentang masalah program, pada saat pertama kali kita dilantik sebagai pejabat ketua klinis hukum atau laboratorium klinis hukum, di sini bahasa panjangnya, ada beberapa program-program yang kita capai, tapi dari program tersebut banyak yang belum terrealisasi, mungkin bentuknya di biru mungkin karena memang fokus daripada kita sendiri lebih menggunakan uang ya, karena memang ada semacam studi banding yang disampaikan. Nah, cuman karena memang kita mau rekrutnya atau mau dampingi anak-anak dan kebanyakan mungkin itulah yang menjadi dasar alasan biru ditolak. Jadi ada beberapa program lain yang sudah kita jalankan. Pertama, pembentukan LKBH, setelah itu perencanaan pembentukan klinis hukum. Nah, jadi tunggu Bang. Ini mungkin bagi mahasiswa awam gitu kan, atau bagi mahasiswa yang baru-baru mulai memahami tentang hukum. LKBH itu apa sendiri itu Bang? Jadi bidangnya apa di LKBH itu? Nah, LKBH di sini adalah sebuah lembaga yang orientasinya untuk mendampingi hukum dan juga mengadvokasi segala masalah hukum bagi orang-orang yang belum tak mampu. Nah, jadi kebetulan ini sudah diperlukan di Fakultas Hukum dan secara kecenderungannya semua Fakultas Hukum pasti ada LKBH-nya. Nah, ini LKBH untuk Fakultas Hukum Universitas Samudra memang sudah eksis dari dulu, cuman vakum semenjak dari awal-awal penegrian. Jadi ini coba kita kembangkan lagi. Ini coba kita kembangkan lagi ceritanya. Jadi selain LKBH tadi apa? Nah, kemudian ada program lainnya yang ingin coba kita kembangkan berdasarkan hasil pelatihan klinis hukum yang diadakan oleh Fakultas Hukum UI. Pertama ingin membuat sebuah mata kuliah ekstrakul, kalau kita katakan, bukan sejenis UKM, tapi mata kuliah ekstrakul yang memang orientasinya untuk pengembangan kemahiran mahasiswa itu sendiri dalam bidang klinis. Nah, kalau misalkan di UI itu ada 6 bidik klinis, kalau misalkan di sini kita coba berdayakan dengan sumber daya yang ada pada kita, ya kita
kita coba bisa tampung, kita bentuk 3 klinis. Nah, klinis administrasi, klinis perdata, sama klinis pidana. Yang mana nanti programnya adalah semua mahasiswa yang ikut mata kuliah ekstrakul ini akan dimagangkan ke sejumlah instansi profesi atau instansi penegak hukum yang ada di seputaran Kota Langsa. Nah, satu pertanyaan penting. Jadi selama sudah menangani krisis hukum, kira-kira prestasi apa yang sudah diberikan untuk fakultas hukum? Misalnya mahasiswa sudah menjuri apa dengan sudah dibina oleh klinis hukum, apa yang kira-kira prestasi yang sudah diraih gitu? Ya, prestasi sementara sih sebenarnya masih mengacu pada konteks kebiasaan lama ya, kebiasaan yang masih pada ketua PNIS sebelumnya. Ya, kita masih memberdayakan mata kuliah latihan kemahiran hukum yang outputnya itu adalah kompetisi peradilan semu, dan itu yang biasa kita selenggarakan di semester genap ya. Nah, cuma karena memang situasi sekarang ini lagi pandemi, jadi sempat terhenti. Nah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Cuma kalau dikatakan prestasi, tidak ada prestasi yang ada semacam kayak piala. Tapi kalau kita katakan mahasiswa dengar-dengar udah pernah juara gitu ya. Ya. Baru-baru ini KPS kan ada juara gitu. Ya. Juara apa itu? Itu juara peradilan semu. Peradilan semu. Juara berapa itu? Itu alhamdulillah dapat juara 1. Oh, alhamdulillah. Jadi lembaga bisnis bukan main-main, sudah bisa melahirkan generasi mahasiswa yang berprestasi, ya. Itu salah satunya meraih juara 1 KPS nasional ya, Bang. Ya. Oh, masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Bincang-bincang ini mungkin bisa memberi masukan yang sangat berarti bagi mahasiswa fakultas hukum atau mahasiswa syariah yang berkecimpung di bidang hukum, gimana supaya kita itu bisa berprestasi di bidang hukum. Pertama, kalau misalkan kita katakan saran untuk mahasiswa, konteksnya yang ingin kita ketahui yang ingin kita sarankan, kenali potensi diri dulu. Nah, sementara kalau misalkan belum kenal potensi diri, kita nggak tahu arah tujuan kita mau kemana, apa jurusan yang kita pilih. Kemudian kalau misalkan sudah kenal potensi diri, silakan untuk join ke laboratorium klinis hukum, khususnya nanti di mata kuliah ekstrakulnya pada saat pengembangan itu udah fix. Baik itu klinis perdata, pidana maupun administrasi, untuk lebih mengembangkan karirnya nanti untuk dapat dipersiapkan setelah wisuda nanti. 94 Pak, 94. Pertanyaan libur saya. Mengapa Abang ambil konsentrasi hukum tata negara? Apa memang dari awal tertarik di bidang itu, apa ingin Langsa 7 April 1994. apa ini mengikuti jejak seperti Profesor Mahfud MD yang sudah tenar gitu kan, Profesor Yusril dan lain sebagainya gitu. Apakah gara-gara tertarik dengan mereka atau memang dari hati sendiri untuk menggeluti bidang hukum tata negara ini? Ya, konteksnya pertama memang dari hati ya. Nah, ini memang adanya ketertarikan dari diri sendiri untuk memilih jurusan hukum tata negara. Jadi dari awal mata kuliah memang waktu kita pertama masuk juga di S1, kita sudah konsen ingin nanti ke depannya ngambil mata kuliah hukum tata negara. Nah, kemudian segala pemberitaan, kemudian wacana juga informasi yang kita kumpulkan, yang juga kita pelajari, kita telah itu juga berkaitan tentang masalah hukum tata negara. Nah, jadi bahasanya simple, hukum tata negara memang sudah ada dalam hati. Oh, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Jadi suka duka ketika kuliah di Unsia. Nah, itu bagaimana, Bang? Mungkin ada kesan mendalam mungkin? Atau mungkin ketemu mantan dulu yang enggak gitu, bercanda ya, Bang. Suka dukanya ya, suka dukanya kalau misalnya kita katakan lebih banyak sukanya daripada dukanya. Nah, sukanya apa, Bang? Yang sukanya ya tentunya kita bertemu berkumpul dengan kawan-kawan yang lintas jurusan, saling berbagi dan juga saling share pengetahuan masing-masing, saling berdiskusi. Nah, kami juga pernah ada buat semacam kelompok pegiat diskusi malam namanya. Ya, malam memang berdiskusi ya. Nah, jadi hasil daripada diskusi itu outputnya nanti saling membantu kepada kawan-kawan yang lainnya untuk bisa terinspirasi supaya siap atau menyelesaikan skripsi. Biasa kami kalau malam ngopi aja, Bang. Ini ngopi sekalian diskusi. Oh ya, ini ngopi yang berkualitas gitu. Oke, kalau misalkan pada saat jadi mahasiswa, yang namanya mahasiswa ya, ada baiknya ada juga buruknya ya kan. Cuma kebiasaan buruknya juga sampai harus ditegur sama guru-guru besar di sana, itu juga pernah ya kan. Juga sampai kena marah mungkin kan, biasa terjadi. Nah, itu yang mungkin duka-duka yang terjadi kalau misalkan yang kita alami pada saat kuliah di Indonesia. Selama kuliah
kira-kira profesor apa yang killer tanda kutip gitu, yang abang tuh agak merasa sulit berkomunikasi dengan dia gitu ketika kuliah gitu. Kalau killer sebenarnya nggak ada yang Nggak ada killer, ya? nggak ada yang killer kalau di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalau misalkan bahasa istilah kita bilangnya Istilah yang kita tepuk lah killer. padahal bukan killer deh. bukan killer ya, Tegas tapi, ya? tegas. Bahkan pernah sampai kena tepuk ya juga, kena tempelengnya juga, lempar sepatunya juga ya kan. Nah, memang ada profesor yang kayak gitu sampai apa namanya, yang membuat kayak gitu ke kita kan. Nah, cuman Tapi itu yang justru membuat kesan gitu. itu membuat kesan, bahkan sampai dengan sekarang insya Allah beliau dan juga komunikasi dengan beliau memang tetap intensif. Malah sekarang akrab dengan beliau. Ya insya Allah. Nah, kira-kira demikian lah kan. Kalau dikatakan namanya sekarang dah pensiun ya dari manusia, profesor senior ya kan. Nah, kebetulan memang beliau masih S2, teman pada saat itu masih ada kesempatan dapat jatah profesor. Nah, jadi profesor S2 jadi makanya cepat pensiun. Nah, profesor apa kira-kira bang, guru abang waktu di usia dulu yang berkesan? Ya, Prof. Boleh sebutkan? Prof. Dahlan. Oh, Prof. Dahlan. Jadi mohon maaf Pak kalau sudah menyebutkan nama Pak ini. Tapi itulah supaya maksudnya jangan penasaran kita dengan Prof yang itu tadi kan. Berarti yang sangat berkesan Prof. Dahlan. Mungkin profesornya juga berkesan seperti itu. Tapi mungkin ada hal-hal yang lebih berkesan lagi ya. Jadi begitu para sahabat semua, adik-adik kami semuanya, alhamdulillah kita sudah berkomunikasi, sudah berbincang sangat seru dengan Bapak Zaki Ulia ya. Nah, saya agak susah ngomong bapaknya karena apa? Sering ngopi sudah dengan beliau, abang letting saya gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Zaki Ulia SHMH selalu sehat, alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah SWT dan bisa berkontribusi bagi peningkatan kemajuan Fakultas Hukum khususnya dan Universitas Samudra umumnya. Mudah-mudahan terus berkiprah di tingkat Aceh, regional dan nasional. Mudah-mudahan internasional. Jadi sedikit penutup gitu kan. Kira-kira bang kapan nih kira-kira nyambung doktor ya? Nyambung doktor. Ya insya Allah ada waktu secepatnya, cuman ya ini kita nabung dulu sebagai pembuka ya kan. Oh iya. Karena biasanya untuk S3 itu bukaannya yang lama. Oh iya. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Zaki ini dapat meneruskan di program dokternya dan mudah-mudahan bisa berhasil terus di bidangnya. Demikian diskusi kami pada kesempatan ini. Saya Auliaur Rahman SHMH dan ditemani dengan Bapak Zaki Ulia SHMH. Kami mohon undur diri dari program channel Narasi Populer. Semua narasi insya Allah bisa populer. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.